di Dulin Kandang 3 sebenarnya dibangun itu. Tapi pada kenyataannya karena Dulin Kandang 5 itu di pinggir jalan strategis dipaksa lah di situ. Karena kekuasaan uang. Kita tahu itu. Tetapi bangunan yang mangkrak itu tidak ada tuntutan. Kok masa boleh seperti itu? Bangunan dengan sekian miliar itu dibiarkan saja. Hampir membusuk. Kami tadi malam tidur di bawah itu. Boleh cek di sana kalau kami buruk. Itu kan biaya kerugian negara luar biasa. Kok kenapa dibiarkan? Iya, itu yang harus sebenarnya segera tangkap pelakunya. Jadi harapan kita, kami terima kasih kepada Bapak Kapolres Kota Palangkaraya yang pada saat itu di depan Kemenak sepakat bahwa di sana tidak ada aktivitas sebelum ada penyelesaian. Beliau komitmen untuk hal itu. Jadi jika nanti, ini pesan saya, sebelum ada penyelesaian ini, jika Ahmad Purisin meminta Kapolda, Kapolres Kota Palangkaraya untuk mendampingi mereka membongkar itu, jangan adu kita. Kami sih tidak takut sebenarnya, tidak takut, tetapi kami menghormati. Jangan sampai adukan kita masyarakat dengan aparat kepolisian. Tapi boleh dicoba tahun 2021, tahun 2001. Ya kita ini rata-rata turunan ulun pengayau behin. Masih tege daha pengayau. Ingat aja, dia akan mundur setapak sebenarnya. Kalau kita yang benar, kita tidak akan mundur selangkah pun. Itu harapan kami. Jadi untuk hari ini kami mohon dengan hormat, berhubung orang tua kami yang nomor 1 tidak bisa hadir, tetapi kami saat ini menganggap beliau yang ada di depan kami ini adalah orang tua kami untuk bisa menyelesaikan hal ini sesuai permintaan kami, karena data-datanya sudah luar biasa sebenarnya. Masa kok tiba-tiba RT tidak tahu, lurah tidak tahu proses. Kalau orang untuk kantor gubernur nanti, tetapi proses di bawahnya terserah saya. Kalau saya banyak duit, bisa saya klaim ini. Tetapi kita tidak seperti itu sebenarnya. Harus ada prosedur untuk membuat sertifikat itu. Jadi jangan sudah ada suratnya dibuat sertifikat lagi. Kasihan masyarakat yang tidak tahu apa-apa. Jadi itu harapan saya. Nanti ini ada orang tua kami juga, saya kenal dengan beliau ini, yaitu Pak Baru, luar biasa, pernah menjadi PJ Bupati Katingan. Jadi fasilitasilah ini, nanti bantu kita terkait dengan tuntutan masyarakat di Dulin Kandang 5 yang sudah dikuasai oleh mereka. Kami tidak akan melepaskan itu. Setelah tahun baru kita sepakat akan merahkan Kalimantan Tengah jika tidak diselesaikan dengan cepat. Nah untuk itu harapan saya mewakili Katingan, kami berharap dengan hati yang jernih, dengan hati yang tulus kepada Bapak kami yang ada di depan ini untuk segera menyelesaikan kasus ini. Kasihan masyarakat. Mereka dari awal dulu sudah ada di sana, Pak. Belum ada bangunan itu. Itu sudah dapat kita pastikan secara realistis. Sebagai manusia biasa paham. Kok kenapa? Kok orang baru mau menyisihkan orang yang ada di situ? Dijual enggak? Diklaim enggak? Memang tanah asal. Jadi harapan saya untuk hari ini sekali lagi, termasuk Pak Gubernur dan Pak Kapolda nanti evaluasi laporan Ahmad Purisin itu. Jangan dibuat-buat untuk membuat orang tersangka. Kita tahu itu padahal pasal 335 itu sudah dihapus. Ada kutipan MA itu di situ, Mahkamah Agung. Itu dipaksa mau menjerumuskan pimpinan kami di Kalimantan Tengah. Kami tidak akan. Kalau dipaksa kita buat gaduh aja nanti. Semut saja jika kita injak bisa menggigit. Apalagi kita ini kuat kok, kuat. Jadi kita bukan menentang, tidak. Hargailah masyarakat kecil. Kita berada menjadi seorang pejabat itu untuk mengayuh masyarakat, untuk mensejahterakan masyarakat. Kita paham itu. Nah, jadi yang terakhir saya minta evaluasikan nanti tuntutan besok katanya dipanggil. Jika mereka jadi tersangka besok, ingat, jika mereka 4 ini nanti jadi tersangka gara-gara laporan Ahmad Purisin, sementara laporan kami yang sebenarnya luar biasa itu termasuk korupsi yang ada di Kemenak.
yang bangunan mangkrak 2013 hampir 13 miliar, tidak sedikit itu. Bisa satu rumah duitnya itu. Kita tidak pernah lihat itu. Kita bikin gaduh. Nah, jadi untuk itu harapan kita bekerja dengan tulus, ikhlas. Jangan lihat kiri kanan. Satu sak di sebelah kanan, satu sak di sebelah kiri. Kita oleng. Tidak berjalan lurus. Jadi itu harapan saya. Saya mengingatkan kita semua. Tidak ada manusia atau orang siapapun yang tidak suka dengan duit. Kita hidup ini mencari duit untuk kita hidup, untuk kita makan. Kita paham itu, tetapi tidak boleh berlebihan merampas hak orang lain. Itu harapan saya terkait dengan dua permintaan tadi, terutama Bapak kami yang ada di depan ini untuk memanggil semuanya, Ahmad Purisin terutama. Yang kedua tadi wali kota, pertanahan. Tuntutan kami yang kedua kepada Pak Gubernur dan Pak Kapolda untuk mengevaluasi laporan Ahmad Purisin terhadap keempat pimpinan kami yang ada di Kalimantan Tengah. Kita paham itu sudah mulai mau dikriminalisasi, karena kita tahu bahwa pasal untuk penuntutan itu sudah dihapus oleh MA. Ada kutipannya. Kok kenapa dipaksa? Laporan kita ke Polda kembalikan ke Kapolres. Coba bayangkan secara akal sehat. Itu sudah tidak benar. Ahmad Purisin diproses di Polda laporannya. Jadi tolonglah dengan hati. Dengan hati. Terima kasih Adel Katalino Bacuramin Kasaruga. Dengan Kajo Batam. Siapa kita? Terima kasih.